Menempuh pendidikan di perguruan tinggi merupakan cita-cita sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan meningkatkan mutu seseorang. Namun, tak sedikit juga dari masyarakat Indonesia yang memilih langsung bekerja karena menempuh perkuliahan di jenjang pendidikan tinggi merupakan periode yang sulit karena banyak sekali tekanan baik dari faktor internal maupun eksternal. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa akan menghadapi berbagai macam persoalan dalam periode transisi memasuki perguruan tinggi. Permasalahan tersebut diantaranya tekanan akademik, permasalahan finansial, rasa kesepian, konflik antar pribadi, serta kesulitan menghadapi perubahan dan permasalahan pengembangan diri. Seperti yang dapat kita lihat dan rasakan di Kota Malang ini, khususnya di kampus tercinta kita, Universitas Negeri Malang, banyak sekali mahasiswa pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Dan biasanya mereka mengalami culture shock saat tahun pertama memasuki bangku perkuliahan. Namun, tak hanya mereka yang berasal dari luar daerah saja. Ada banyak yang asli dari daerah Malang tetapi tetap merasakan culture shock antara kebiasaan ketika di bangku SMA menuju bangku kuliah. Lalu, bagaimana cara mahasiswa ini menghadapi permasalahan culture shock tersebut? Mari kita simak video wawancara yang telah dilakukan oleh anggota kelompok 6. Selamat pagi, di sini cuacanya agak kurang mendukung tetapi kita tetap melakukan wawancara. Oke. Untuk memenuhi tugas kelompok ini, saya Juan Michael dari kelompok 6 akan melakukan wawancara dengan narasumber. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya untuk lengkapnya Dewa Madewira Wardana. Perkenalkan, saya Ilyas Satubila. Semuanya, perkenalkan, saya Rahma Ayu Putri Purnamasari, biasa dipanggil Rahma. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Sekolah atau PLS dari Universitas Negeri Malang. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Anda sekarang kalau boleh tahu kuliah di mana dan ambil bidang keahlian apa? Untuk sekarang saya kuliah di Politeknik Negeri Malang di jurusan jurusan Teknologi Informasi, di prodinya Sistem Informasi Bisnis. Berarti coding-coding gitu ya? Ya. Ya. Apa yang membuat masnya berkeinginan untuk merantau dan kuliah jauh dari tempat tinggal asal? Karena dari awal SMA itu saya sendiri sudah merantau. Nah, pada akhirnya ini kuliah di Malang. Dan kebetulan saya juga suka sama sastra Arab dan di jurusan Universitas Negeri Malang ini ada sastra Arab. Subjektif lah. Apakah mengalami kesulitan saat menyesuaikan diri di lingkungan baru? Lingkungan baru ini maksudnya lingkungan kuliah. Kemudian contohnya itu apa? Waktu awal merasa sedikit kesulitan sih, terutama karena masuk Politeknik itu kebanyakan mahasiswanya dari SMK ya, sedangkan saya sendiri kan dari SMA. Jadi, Oh iya, ada SMA 1. iya. Jadi waktu ngobrol agak minder sedikit karena mereka yang dari SMK itu sudah Ada bekal, terus Oh. akut dan sebagainya. Tapi untungnya sekarang sudah lebih enak. Bisa ya? Bisa ngobrol ini. Tidak masalah jadi. Gimana cara Mbak buat beradaptasi di lingkungan yang baru itu tadi? Kalau beradaptasi saya pribadi itu, misalnya saya ketemu teman baru, kelompok teman baru ya. Nah, saya juga kan pasti juga ikut kan, harus menyesuaikan diri kan dengan teman-teman itu. Ya saya menyesuaikan, kalau baik ya saya ikuti, dan kalau yang jelek nggak akan saya ikuti, karena di situ kita itu harus bisa memfilter, membatasi diri. Kita harus bisa memilah mana yang baik untuk kita, mana yang nggak baik untuk kita, seperti itu Mbak. Terima kasih atas waktunya. Semoga bertemu di kesempatan lain. Terima kasih mas. Assalamualaikum. Culture shock pada dasarnya merupakan hal yang lumrah yang dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja, terutama saat memasuki sebuah lingkungan baru. Orang yang mengalami culture shock perlu ditangani secara baik. Jangan sampai culture shock ini berlanjut hingga membawa dampak buruk bagi kejiwaan seseorang. Nah, dari kelompok 6 sendiri, ada beberapa tips nih untuk menghadapi sekaligus mengatasi kondisi culture shock. Di antaranya adalah yang pertama adalah menerima kenyataan.
Hal paling pertama yang harus dilakukan bagi penderita culture shock adalah menyadari kenyataan yang sebenarnya, di mana ia menghadapi lingkungan yang budayanya sama sekali baru bagi dirinya. Yang kedua adalah berpikir positif, karena tidak semuanya budaya baru itu buruk dan negatif. Pastinya ada hal positif yang dapat diambil. Yang ketiga adalah open-minded atau berpikir terbuka. Berpikir terbuka juga akan membantu kita sebagai mahasiswa untuk bisa bergaul dan bersosialisasi dengan teman-teman baru di kampus. Kita bisa dapat dengan mudah memahami gaya atau logat bicara masing-masing dengan memahami dari mana asal daerahnya. Nah, yang keempat adalah menjalin hubungan baik antar mahasiswa. Menjalin hubungan yang baik antara mahasiswa satu kota maupun mahasiswa perantau, semua itu akan membuat kita mempunyai sudut pandang yang berbeda, sehingga kita siap dan menerima dengan segala perbedaan yang ada. Menjalin hubungan yang baik antara mahasiswa dapat menghilangkan culture shock pada diri kita secara perlahan-lahan di dalam lingkungan kampus. Nah, sekian dari kami. Terima kasih.